Halo sahabat Ara, kembali lagi di channel Ara Course. Oke, kali ini kita akan belajar tentang B2. Kemarin kan kita sudah belajar tentang B1. Ini adalah B1. Oke, ini adalah materi tentang B1, yaitu am, is, are, was, were. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang B2. Tentang B2. Nah, B2 itu materinya apa saja, Kak? Nah, B2 itu materinya do, does, dan did. Ini adalah materi pembelajaran kita tentang B2. Oke. Sekarang kita lihat, ini ada subjek I, you, we, they, the students, he, she, it, the students. Kemarin kita sudah belajar tentang subjek di B1. Nah, kalau I itu saya, he itu dia laki-laki, she dia perempuan, it the student, you kamu, we kita, and so on, dan sebagainya. Nah, karena kalau teman-teman sudah memahami subjek, ingat ya teman-teman, do ini kalau subjek you, I, you, we, they, the students, ini kan subjeknya jamak. Jadi dia menggunakan do, dia cocoknya dengan do. Kayak I do, you do, we do, they do, the students do. Sedangkan does ini dia cocoknya menggunakan subjek yang tunggal atau singular. He, she, it, the student. He does, she does, it does, the student does. Nah, kalau did, ingat ya, kan do ini dia hanya berlaku untuk subjek yang jamak, seperti I, you, we, they, the students. Begitupun dengan does, dia juga berlaku untuk subjek yang tunggal atau singular, seperti he, she, it, the students. Sedangkan did, dia ini berlaku untuk semua subjek I, you, we, they, the students, he, she, it. Ingat ya, did ini berlaku untuk semua subjek tanpa terkecuali. Oke. Oke teman-teman, biasanya untuk materi B2 atau do, does, dan did ini, yaitu biasanya menggunakan kata kerja pertama atau verb 1. Dan biasanya juga dia itu digunakan untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Kak, kalau untuk kalimat positifnya tidak ya? Untuk kalimat positifnya juga bisa, cuman kebanyakan dia digunakan untuk kalimat yang negatif dan pertanyaan. Untuk kalimat positifnya nanti kita juga akan bahas, namun ada sedikit perbedaan penjelasan yang nanti akan dibahas setelah ini. Kita bahas dulu tentang do, does, dan did ini menggunakan kalimat negatif dan pertanyaan. Oke. Kalau untuk kalimat negatif atau pertanyaan yang menggunakan do, does, dan did ini, dia biasanya itu menggunakan kata kerja murni. Dia tidak ditambah dengan ss, ch, is, x, ataupun o. Dia tidak menggunakan ini. Dia tidak menggunakan embel-embel seperti ini ketika dia menggunakan do, does, atau did. Dia menggunakan verb 1 atau kata kerja pertama, kata kerja murni. Oke, kita langsung ke contoh.
kita buat contoh dalam bahasa Indonesia. Dia perempuan tidak pergi ke sekolah. Dia perempuan tidak pergi ke sekolah. Nah, kalau kita mau ubah dia dalam bahasa Inggris, kita lihat dulu teman-teman. Pertama itu kita lihat subjeknya. Subjeknya ini jamak atau tunggal. Karena dia perempuan ini adalah she, dia masuk dalam subjek yang tunggal atau singular, maka dia cocoknya menggunakan does. Oke, teman-teman. Untuk kalimat negatif, kita cuma menambahkan kata not setelah kata kerja. Setelah kata kerja atau to be. To be itu juga kata kerja. Nah, misalnya kita mau buat does not atau do not. Nah, kita tambah kata kerja, baru setelah kata kerja ditambahkan dengan not. Baik, kita langsung ke terjemahannya. Terjemahan dalam bahasa Inggris. Kita lihat she, dia perempuan. Dia perempuan artinya she dalam bahasa Inggris. Karena dia subjeknya tunggal, ini she, maka dia menggunakan does. Karena does cocoknya dengan she atau she cocok dengan does. She does not. Does not, do not. Tergantung subjeknya. She does not go. Kembali ke kata kerja pertama. Tanpa embel-embel sh, jhis, xo dan lain sebagainya. Kembali ke kata kerja pertama, pergi. Kata kerja pertama pergi adalah go. Berarti she does not go to school. Ini adalah pernyataan kalimat negatif ketika menggunakan do, does, ataupun did. Kak, bagaimana dengan subjek yang tunggal? Kasih contoh dong. Untuk subjek yang tunggal, kita letakkan ini di bawah supaya untuk subjek yang tunggal kita buat apa dulu nih? Mereka ya. Mereka tidak bermain piano. Tidak bermain piano. Seperti yang tadi sahabat Ara bilang, kita kalau mau buat kalimat dalam bahasa Inggris, kita lihat dulu subjeknya. Subjeknya ini masuk dalam kategori tunggal, she, he, it, atau jamak, they, we, are, atau I. Nah, karena they ini artinya mereka, they yang artinya mereka, dia cocoknya menggunakan do. Karena subjeknya jamak. Kita sudah ketahui subjeknya itu jamak, they. Tulis they. Tadi menggunakan apa? Do atau does? Ya, menggunakan do. Ini they do. Cocoknya. They do. They don't. Do not. Play piano. Nah, ini untuk subjek yang jamak. Kak, kan tadi di do, does, dan did ini kan dia untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Bagaimana dengan kalimat pertanyaannya? Nah, dengan kalimat pertanyaannya
kita tinggal balik kata kerja ini di depan setelah subjeknya ini setelah kata kerja. Contohnya, oke, ini adalah kalimat negatifnya. Kalimat negatif. Setelah itu kita buat kalimat pertanyaan. Kita tinggal balikan das ini di depan. Atau kata kerja yang di depan setelah kata kerja das, maka kita tempatkan subjek she. Contoh, das. Das ini kita simpan di awal kalimat. Setelah itu she. Does she not go to school? Oke, jangan lupa tanda tanya. Does she not go to school? Does she not go to school? Nah, ini untuk kalimat pertanyaannya. Begitupun dengan yang kalimat atau subjek jamak. Tambahkan. Tadi apa teman-teman? Subjek. Kata kerja dasnya di depan, setelah itu subjek. Oke, kita lihat di sini do adalah kata kerjanya. Berarti do they not go to school? Do they not play piano? Do they not play piano? Kata tanda tanyanya. Do they not play piano? Apakah mereka tidak bermain piano? Sedangkan ini they don't play piano. Mereka tidak bermain. They don't play piano. Mereka tidak bermain piano. Untuk kalimat tanyanya, do they not play piano? Apakah mereka tidak bermain piano? Oke. Kak, bagaimana untuk yang lampaunya? Oke. Untuk yang lampaunya kita menggunakan kalimat did. Oke, contoh ya di sini. Untuk yang lampaunya kita menggunakan did. Kita menggunakan yang mana nih? Oke, yang pergi ke sekolah aja ya. Mereka tidak pergi ke sekolah. Berarti dia. She did not go to school. She didn't go to school. Ini penggunaan yang lampau menggunakan subjek yang tunggal atau singular. Bagaimana dengan subjek yang jamak, Kak? Oke. Kita ganti she ini menjadi they atau we. We aja ya. We did not go to school. We didn't go to school. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa ketika kita menggunakan do, does, dan did, ini kan did ini untuk menandakan yang lampau, mengerjakan sesuatu yang lampau. Mereka tidak pergi sekolah. Ini itu sudah kayak kejadian yang sudah berlalu dan dinyatakan lagi menggunakan did. Ini juga we didn't go to school. Kita tidak pergi ke sekolah. Biasanya juga di sini itu ada, kalau mau diketahui itu ada pernyataan keterangan waktu atau keterangan waktu yang mengatakan kayak she didn't go to school yesterday. Oke. Yesterday. Atau 2 days ago.
She didn't go to school yesterday. Dia tidak pergi sekolah kemarin. Ini juga, we didn't go to school 2 days ago. Nah, yang yesterday ini adalah keterangan adalah keterangan waktu yang menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi, sehingga kita bisa mengenal, oh dia ini adalah kalimat yang lampau, yang sudah berlalu, maka kita menggunakan did. Oke? Baik. Nah, selain itu juga teman-teman juga bisa melihat did ini dia berlaku untuk semua subjek, baik subjek jamak, plural, tunggal atau singular. Nah, dia itu berlaku untuk semua subjek. She ini kan subjeknya tunggal, we ini subjeknya plural. Maka dia cocok atau berlaku untuk semua subjek tanpa terkecuali. Kecuali does ini untuk subjek yang tunggal, seperti she, he, at. Begitupun dengan do. Do ini dia juga berlaku untuk subjek yang jamak seperti they, we, are, they, we, I, you, dan lain sebagainya. Baik. Sampai di sini teman-teman udah paham ya? Kalau belum paham nanti dinonton ulang lagi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang, Kak, bagaimana kalau untuk kalimat yang positif? Kasih contoh dong, Kak. Oke, kita kasih contoh. Kita ambil dari sini saja ya, untuk agak tidak membuang atau menguras tenaga kita untuk berpikir yang lebih panjang lagi. Kita ambil contoh ini. Dia perempuan tidak pergi sekolah, berarti kita ubah menjadi kalimat negatif, positif. Oke, kalimat positifnya, dia perempuan tidak pergi ke sekolah, kita tinggal hapus dia perempuan pergi ke sekolah, kita hapus tidaknya. Oke, dia perempuan, bahasa Indonesia dulu ya, dia perempuan pergi ke sekolah. Untuk translate atau bahasa Inggrisnya berarti she goes to school. Kak, kenapa dia pakai goes, Kak? Sedangkan di sini itu dia pakai go. Oke, that's good question. Kenapa di sini dia pakai goes dan di sini dia tidak pakai goes, dia pakai go? Oke, kembali lagi ke formulanya. Karena do, does, dan did ini dia harus menggunakan kata kerja pertama, verb one. Dan ini dia digunakan untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Ketika dia sudah menggunakan do, does, dan did, maka dia harus menggunakan verb one atau kata kerja pertama. Nah, seperti ini. Ini kan kalimat negatif. Berarti dia menggunakan does. Berarti dia harus menggunakan verb one atau kata kerja pertama, yaitu go. Kata kerja pertama pergi kan go. Maka dia menggunakan kata kerja pertama. Sedangkan ini kan adalah kalimat positif. Kalimat positif yang langsung untuk kata kerja. Karena ini subjeknya tunggal atau singular, maka kita tambahkan is, yaitu kata kerja go ditambah is menjadi goes. Yang artinya dia perempuan goes to school. Dia perempuan pergi ke sekolah. Kak, bagaimana kalau untuk yang subjek jamak atau banyak seperti mereka, kita? Oke, kita tulis. Mereka tidak pergi
ini kan udah positif, maka tidak pakai tidak lagi. Mereka tidak pakai kata tidak. Jadi mereka pergi ke sekolah. Berarti apa teman-teman? Nah, karena di sini subjeknya itu jamak, maka kita langsung saja ke kata kerjanya tanpa embel-embel. Contoh, they go to school. Kak, kenapa lagi ini menggunakan go, sedangkan di sini menggunakan goes? Kan jadi bingung. Oke, baik. Ini kan dua-duanya sama-sama kalimat positif. Dan kenapa di sini menggunakan goes dan di sini menggunakan go? Padahal keduanya adalah kata kerja. Baik, karena yang pertama ini dia subjeknya apa? Dia subjeknya itu adalah singular atau tunggal. Jadi dia ketika subjeknya tunggal, maka setiap kata kerjanya itu kita ditambah is atau ch atau x, tergantung kata kerjanya itu apa. Tergantung juga nanti huruf konsonan dan vokalnya itu apa, sehingga nanti dia bertemu dengan subjek yang tunggal atau singular seperti she, he, it, Anita, terus Mira. Nah, maka dia nanti ada tambahnya ketika dia menjadi kalimat yang positif. Sedangkan untuk yang subjek they atau mereka yang jamak, maka dia langsung saja ke kata kerja pertama. Kenapa? Karena dia subjeknya itu jamak atau plural. Baik. Oke Kak, udah mulai terbuka ya, walaupun belum juga terbuka sih sebenarnya. Oke, pertanyaannya lagi. Kak, bagaimana kalau kalimat positifnya itu lampau? Oke, bagaimana kalau kalimat positifnya itu lampau? Oke, kita buat ya. Di sini. Kita pakai ini saja ya. Dia perempuan pergi ke sekolah kemarin. Dia perempuan pergi ke sekolah kemarin. Oke, ini dia perempuan pergi ke sekolah kemarin. Nah, karena kemarin ini adalah keterangan waktu yang menunjukkan sesuatu itu sudah terjadi. Jadi, ketika dia diubah dalam kalimat positif, maka kita menggunakan kata kerja verb to. Oke, good. Kita menggunakan kata kerja verb to. Kata kerja verb to go itu apa, Kak? Oke. Kita lihat di sini. Kata kerja verb to adalah when. Ini adalah kata kerja verb to when dari kata kerja pertama go. Oke. Go. Nah, when ini verb to. Oke, kita tulis di sini saja. Go adalah kata kerja pertama. Sedangkan when adalah kata kerja kedua atau verb to. Kata kerja kedua dari go. Dan kata kerja ketiganya adalah gone.
kata kerja ketiga dari go adalah gone. Nah, ketika tadi kan Miss Ara bilang, ketika dia menggunakan kalimat positif yang menyatakan sesuatu sudah lampau dan biasanya ditandai dengan keterangan waktu seperti kemarin, 2 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu, maka dia menggunakan verb to atau kata kerja kedua. Kata kerja kedua dari go adalah when. Berarti the answer is tebak ya. She went go to school. Dia perempuan pergi ke sekolah yesterday. Dia perempuan ini nggak usah pakai go, double verb itu namanya. Oke, she went go to school yesterday. Nah, ini adalah terjemahan dari ini. Dia perempuan pergi ke sekolah kemarin. Berarti she went to school yesterday. Dia perempuan pergi ke sekolah kemarin. Oke, ingat ya teman-teman tadi apa? Kalau kalimat positif dan sudah menandakan lampau, kita langsung saja menggunakan verb to, kata kerja kedua. Tidak harus pakai did di sini, karena dia adalah kalimat positif, kecuali dia ini adalah kalimat negatif, baru kita pakai did. Karena ini dia adalah kalimat positif yang menandakan lampau atau sesuatu yang sudah terjadi, maka kita langsung saja ke kata kerja kedua, yaitu when. Oke. Kalaupun dia di sini pakai did, maka kita kembali lagi ke verb one, kata kerja pertama. Dia tidak pakai when, tapi dia pakai go. Yang berarti, contohnya itu, contoh kalau kita mau pakai did. Ini kan lampau yang positif. Kalau kita mau pakai lampau yang negatifnya itu, kita tidak usah menggunakan when. Kita langsung saja ke verb one atau kata kerja pertama, yaitu go. Berarti she did not go to school. Ya, seperti ini ya. Ketika kita mengubah dia menjadi kalimat negatif yang lampau, ketika sudah pakai did, maka kita langsung ke kata kerja pertama, yaitu she didn't go, bukan she didn't went, bukan ya, tapi she didn't go. Harus memakai kata kerja pertama karena di sini ada did. Oke teman-teman, sampai di sini saja materi kita tentang B2, yaitu do, does, dan did. Nanti kalau teman-teman kurang paham atau mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau di kolom komentar chat di bawah ini, kolom chat. Nanti kalau Miss Ara lihat, Miss Ara akan jawab sesuai kemampuan Miss Ara. Goodbye, see you next time.